Sydney adalah kota metropolitan yang ada di Australia yang menawarkan banyak sekali transportasi umum ya. Jadi ketika kamu datang ke Sydney, kamu bisa memilih ya untuk pergi ke sana dan kemari dengan transportasi publik. Perkenalkan, nama saya Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Di video ini saya akan membagikan informasi tentang apa saja transportasi umum yang ada dan tersedia di Sydney. Keep watching. Opsi yang pertama yaitu trains ya, atau kereta api. Nah, kereta api ini menghubungkan banyak sekali tempat-tempat yang ada di Sydney Greater Area. Jadi nggak cuma di pusat kota aja, tapi juga bisa ke bandara, bisa ke bahkan yang jauh ya, sekalipun kayak Wollongong, Central Coast, Blue Mountain gitu ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat kalau misalnya kamu mau traveling gitu ya, atau hiking di tempat-tempat yang jauh, kamu tuh bisa naik kereta api. Nah, kemudian kalau misalnya ini ambil satu contoh ya, studi kasus nih. Misalnya kamu baru nyampe Sydney dengan dari airport gitu ya. Nah, dari airport itu kamu nggak ada internet misalnya. Kamu nggak bisa pesan Uber atau pesan ride share lainnya gitu ya, yang ada tersedia di Sydney gitu. Nah, jadi kamu bisa naik trains, naik kereta yang langsung terhubung di situ. Dan itu cost-nya itu lebih tinggi sih, kayak sekitar 3 kali lipat dari harga biasa. Kalau harga biasa itu kan biasanya cuma $4 gitu ya, ke yang mengelilingi si antar kota itu. Tapi kalau misalkan ke bandara atau dari ke bandara, itu cost-nya $17. Jadi 3 kali lipat kurang lebih, bahkan 4 kali lipat gitu ya. Jadi hampir bahkan 5 kali lipat ya, bahkan hampir $20 ya kan. Jadi bener-bener lumayan mahal tapi convenient gitu. Jadi bisa tinggal masuk ke train station dan bisa ke tempat-tempat yang kamu tuju. Seperti yang saya singgung sebelumnya, kalau kereta api itu tidak ada di tempat-tempat neighborhood area ya. Jadi kamu mesti lanjut lagi naik bus. Opsi kedua yaitu bus. Nah, bus itu lebih kayak ada di daerah-daerah neighborhood area, misalnya bahkan ya kamu keluar apartemen, oh itu udah ada bus stop, atau keluar rumah gitu ya, di depannya itu udah bus stop. Jadi bus itu ada di mana-mana di daerah-daerah yang lebih menyempit ya, atau kecil-kecil, misalnya depan sekolah biasanya, atau depan shopping center gitu ya. Jadi trains itu nggak selalu menghubungkan kemana-mana, jadi dari naik kereta biasanya nyambung lagi naik bus gitu sih. Opsi yang ketiga yaitu light rail atau biasanya tram ya, kalau di Melbourne itu. Nah, light rail itu yang warnanya merah gitu ya. Jadi memang convenient kalau misalnya kamu mau ke tempat-tempat tertentu, biasanya ke CBD ya, dari misalkan kamu mau ke Circular Quay atau daerah-daerahnya Opera House, atau daerah Pyrmont ya, Darling Harbour gitu ya. Kamu bisa naik light rail kemudian jalan dikit ke Darling Harbour, atau misalnya ke tempat-tempat yang ada di inner city atau inner west gitu ya. Dia bisa juga ada light rail system di situ, atau misalnya kamu mau ke Randwick sekalipun gitu ya. Nah, jadi lumayan convenient gitu ya naik light rail, karena menyambungkan dari tempat-tempat pusat gitu ya ke bahkan daerah yang inner west dan daerah east gitu ya, Randwick sekalipun. Opsi yang keempat yaitu ferry ya. Jadi kamu bisa nyebrang lewat laut ya, atau melalui ferry gitu ya. Kamu bisa misalnya kamu dari CBD nih, mau dari Opera House kamu pengen ke North, kayak ke Manly, atau misalkan daerah-daerah ya kayak Mosman, Taronggazu, daerah-daerah North gitu ya. Atau misalnya kamu mau ke Balmain gitu ya, itu bisa naik ferry. Dan itu kalau misalnya kamu pertama kali ya datang ke Sydney, itu bener-bener pengalaman yang menyenangkan banget, karena kamu akan melewati rute yang scenic banget gitu ya. Kamu bisa ngelihat Sydney Harbour Bridge gitu ya, dan si ferry itu biasanya melalui Sydney Harbour Bridge gitu ya, dan juga Luna Park gitu ya. Kamu bisa melihat atraksi dari kejauhan gitu ya, dan itu bener-bener kayak wow. Pertama kali itu saya datang ke Sydney dan nyobain dari Darling Harbour ke muter aja gitu ya ke Opera House, dan itu bener-bener kayak wow, ini kayak mind blowing banget gitu, keren banget sih.
Opsi yang kelima yaitu metro. Nah, metro ini adalah public transport yang baru ya. Jadi kalau misalnya kamu datang ke Sydney nih sekarang ini, kamu akan melihat banyak sekali project ya bangunan metro yang dibangun karena memang belum jadi di banyak track ya atau di banyak tempat. Nah, kalau misalnya di daerah Chatswood itu udah jadi tuh. Jadi kalau misalnya kamu mau ke daerah Rouse Hill ke Chatswood itu ada rutenya, atau misalkan ke Bankstown itu sekalipun tuh ada. Jadi ada beberapa rute yang ada, tapi ada juga yang masih dibangun. Opsi lainnya yaitu taksis dan rideshare. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau naik taksi itu ada banyak ya available di mana-mana. Kamu bisa stopin aja ya, mau di bandara atau di kota gitu ya, itu suka ada. Dan tapi biasanya kalau di suburbs itu dia jarang ya keliling, mesti dipanggil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu di city itu kan ada banyak tuh, tinggal panggil aja. Dan kemudian kalau misalnya nih kamu perlu kemana-mana ya kamu masih cek dulu ya di map gitu ya. Jadi supaya nggak dinakalin gitu ya, walaupun kita naik taksi itu kan kadang-kadang ya ada supir yang agak-agak nakal juga lah gitu ya. Dan juga kadang-kadang dia juga suka minta cash gitu ya, jadi suka agak-agak beresiko gitu ya. Tapi so far sih oke dan aman-aman aja gitu naik taksi di Sydney. Nah, kemudian opsi lainnya yaitu rideshare atau Uber ya, dan Didi gitu, itu juga ada ya. Nah, saya pernah naik Didi sekali, sisanya saya naik Uber gitu ya, karena ada di mana-mana, reliable gitu ya. Uber itu juga pilihannya ada macam-macam. Kalau misalnya kamu mau share sama orang lain, itu kamu bisa lebih murah harganya gitu ya, tapi kamu harus nungguin misalnya dia di drop dulu di tempatnya dia, atau misalkan kamu dulu yang di drop kayak gitu ya. Jadi karena emang sistemnya gantian gitu ya. Kemudian kamu juga bisa sendiri, itu yang biasa aja, yang regular. Atau misalnya kamu mau pesan Uber yang gede gitu ya, kapasitasnya gitu ya, dengan banyak orang. Atau misalnya kamu mau Uber yang premium sekalipun yang mobilnya bagus-bagus gitu ya, bisa BMW atau misalkan apa gitu ya, Mercedes-Benz dan lain sebagainya. Jadi memang mobil yang luxury gitu ya, kamu bisa pakai itu dan lebih nyaman juga gitu kan. Kemudian ada juga sih saya suka ngelihat bicycle gitu ya di jalanan. Itu kamu bisa mungkin coba gitu ya, sebagai pengalaman aja. Kamu bisa punya experience gimana sih caranya naik sepeda di Sydney gitu ya. Karena di Sydney itu ada banyak sekali line untuk bicycle. Jadi lumayan convenient untuk naik bicycle di beberapa tempat. Tapi kalau misalnya di jalanan raya kayak gitu kurang convenient karena banyak sekali kendaraan yang lain ya gitu ya. Nah, saya belum pernah coba sih naik bicycles yang kayak gitu yang sistemnya dibayar pakai kartu atau online atau koin gitu. Saya kurang tahu gimana. Tapi yang pasti suka tersebar gitu, ada di mana-mana. Jadi bisa dicoba aja. Dari sekian public transport yang saya sebut ya, kecuali yang taksi dan rideshare, itu cuma menggunakan satu kartu ini ya, yaitu Opal atau OPAL. Nah, jadi si Opal Card ini mencakup semua public transport seperti ferry sekalipun, bus atau trains. Jadi kamu tidak perlu menggunakan multiple cards. Dan itu sangat praktis ya, dari satu tap udah bisa ke, dari satu kartu maksudnya bisa mencakup ke banyak public transport. Nah, untuk mendapatkannya kamu bisa ke convenience stores ya, kamu bisa bayar, dan kamu bayarnya itu bayar yang kamu top up. Jadi sebenarnya gratis si kartu ini. Misalnya kamu mau top up 20 ya, berarti kamu bayarnya 20. Kamu misalnya mau bayar 15 ya, berarti kamu punya top up-nya itu 15, nggak dikurangi gitu ya. Nah, kemudian kamu juga bisa top up di mesin yang ada di tersebar biasanya di train station, itu suka ada gitu ya. Jadi misalnya aduh kelupaan nih, kamu bisa top up ke situ. Nah, cara lainnya kalau untuk top up kamu bisa juga setting di online ya. Jadi kamu buka websitenya Opal, dan kemudian kamu bisa register dari kartu Opal kamu ya dengan emailnya. Dan kalau kamu misalnya mau kayak otomatis gitu ya, kamu bisa masukin bank details kamu gitu ya, apa sih namanya, kartu debit yang bisa kamu charge gitu ya di situ. Nah, nanti ketika misalnya dia habis gitu ya, dia akan ke top up secara otomatis. Jadi kamu nggak perlu ke convenience stores atau misalkan ke mesin atau gimana gitu ya, karena nggak praktis. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kamu kelupaan nih bawa Opal? Kamu bisa tetap masuk ke dalam bis atau ferry atau misalkan ke trains gitu ya, dengan tap debit card.
Jadi misalnya kamu bawa debit card yang Mastercard gitu yang bisa di charge ya, kenain charge. Nah jadi kamu tap aja gitu ya, kemudian itu akan ngurangin dari situ. Jadi bener-bener praktis banget gitu ya public transport yang ada di Sydney. Jadi nggak perlu repot bayar cash atau misalkan, aduh ini kelupaan nggak ada kreditnya gitu ya. Udah pakai debit card juga udah kelar gitu ya. Nah itu sih kalau menurut saya. Itu dia sekian informasi saya mengenai public transport yang ada di Sydney. Saya akan bikin video lanjutan ya terkait gimana caranya kalau kamu dari bandara mau ke Sydney, kota ya, atau ke suburb yang ada di sekitarnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai sini. Silakan kalau kamu berkenan, kamu bisa kunjungi patreon.com/nuralami dan kamu juga bisa follow saya ya di Instagram di @nura.lami. Thank you, bye for now.